Kemudian kita lanjutkan. Di antara bagian-bagian inti sel ini terdapat lingkaran-lingkaran kecil yang kalian lihat warna biru. Ini merupakan ribosom. Ribosom ini berada di dalam membran sel. Nah, kita beralih ke eukariot. Kalau eukariot tadi kan sel majemuk ya, sel banyak. Nah, sel banyak, inti selnya tetap satu, ya kan? Nukleusnya satu. Nah, terdapat nukleolis yang ada di dalam inti sel. Nukleolis ini sifatnya juga hanya satu. Meskipun selnya banyak, tapi ini mereka berbeda bagian selnya. Coba kita perhatikan lagi. Ada mitokondria di dalam sel eukariot ini ada mitokondria, ya. Terus ada juga ribosom. Kalian perhatikan bentuknya sudah berbeda. Bentuk prokariot itu kapsul, sedangkan eukariot bukan. Kemudian eukariot tidak punya dinding sel, ya kan? Nggak punya cell wall. Tapi sama-sama punya ribosom. Dan prokariot punya flagellum, dia tujuannya untuk bergerak. Sedangkan eukariot tidak punya. Saat kalian perhatikan di awal tadi, manusia termasuk ke dalam eukariot, iya benar jumlahnya. Ya, jumlah selnya memang lebih dari satu karena dia merupakan sel banyak. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Kita pelajari sel jasad prokariot. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki sistem endomembran, nggak punya kulit membran sel, ya, tidak punya endomembran dalam, bagian membran di dalam. Oleh karena itu, sel prokariotik ini memiliki materi inti yang tidak dibatasi oleh sistem membran dan memiliki organel yang tidak dibatasi oleh sistem membran, ya, Bu Intan ulangi tadi. Jadi contohnya dari sel prokariot itu ada bakteri, ada ganggang biru atau yang masuk ke dalam kingdom Monera. Dari gambar di samping kita bisa lihat sel prokariotik ini terdiri dari kapsul. Bentuknya kapsul. Terus ada dinding selnya, membran luar dan peptidoglikan. Itu merupakan anggota dari karbohidrat. Nah, anggota dari karbohidrat. Punya juga membran plasma. Nah, ada membran plasmanya. Sitoplasma juga ada. Sitoplasmanya ini mengandung ribosom dan nukleoid. Bagian luar sel bakteri terdiri dari kapsul, dinding sel, dan membran plasma. Bu Intan ulangi lagi, bagian luar sel bakteri itu terdiri dari kapsul, dinding sel, dan membran plasma. Kapsula yaitu bagian yang paling luar berupa lendir yang berfungsi untuk melindungi sel. Jadi bentuknya kenapa kok sel prokariot itu kebanyakan berlendir, kayak bakteri itu kan ganggang itu kan termasuk bagiannya ada lendirnya kan, kulitnya bagian terluarnya, karena dia berfungsi, itu namanya kapsula yang berfungsi untuk melindungi sel. Bahan kimia pembangun kapsula ini ada polisakarida. Dinding selnya terdiri dari beberapa bahan seperti karbohidrat. Jadi dia bagian terluarnya ini pure terbuat dari bagian-bagian karbohidrat. Setelah karbohidrat ada juga bagian protein dan beberapa garam anorganik serta asam amino. Nah, itu sel prokariot. Bagaimana dengan tanaman? Bagaimana dengan tanaman atau bagaimana dengan bagian-bagian sel dari tanaman? Padahal kalau kalian perhatikan,
Sel di sini ada bagian tanaman, salah satunya adalah sel wall atau dinding sel. Ya. Bagian tanaman itu punya sel wall. Hanya jumlahnya kalau sel jasad prokariot tuh just one, hanya satu. Tapi kalau tanaman dia punya sel wall tapi lebih dari satu, atau eukariot. Perhatikan lagi, di dalam bahan genetik, di dalam sel tanaman kalian temukan pastinya yang pertama adalah sel wall, dinding sel. Ada membran plasma sel, ada ribosom, dan ada bahan genetik. Ya kan? Ada dinding sel, membran plasma sel, ribosom, dan bahan genetik. Sekarang kita bedakan nih antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau ditanya, ini termasuk sel eukariot atau prokariot? Karena jumlahnya lebih dari satu, dia termasuk ke arah sel banyak atau eukariot. Hanya perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan itu terlihat sekali. Kalian perhatikan gambar di sini. Di sini yang sebelah, kira-kira yang mana? Sel tumbuhan. Mana yang sel tumbuhan? Mana yang sel hewan? Oke, betul. Semoga tebakan kalian benar. Yang ada dinding selnya ini, yang sebelah kiri kalian, ini merupakan sel tumbuhan. Sedangkan yang sebelah kanan, yang punya nukleus lebih besar, ini merupakan sel hewan. Ya, coba perhatikan. Kalian perhatikan di sini inti selnya aja udah beda, Bu, ya. Di sini gambar sel dari tanaman itu inti selnya lebih kecil dibandingkan dengan sel hewan. Itu yang membedakan. Kita absen satu-satu ya. Kalau sel hewan punya mitokondria, kira-kira sel tanaman punya juga nggak ya? Ya, benar. Bu Intan lanjutkan kembali. Jadi di sini kalau kalian perhatikan, inti selnya sudah ukurannya berbeda. Sel hewan lebih besar dibandingkan sel tumbuhan. Mitokondrianya sama-sama ada, ya. Sama-sama sel hewan punya dan tumbuhan punya mitokondria. Nah, tanaman punya yang namanya plastid atau kloroplas, sedangkan hewan tidak punya. Hewan hanya punya di sini lisosom. Tanaman punya retikulum endoplasma. Hewan juga ada di bawahnya inti sel ini, retikulum endoplasma atau disingkat RE. Nukleus tadi kita di awal udah bahas, nukleus tumbuhan lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan nukleus atau inti selnya hewan. Membran inti, sama-sama punya membran inti. Vakuola, apakah sel hewan punya vakuola? Ternyata hewan tidak punya vakuola. Ribosom, hewan ada ribosom. Dinding sel, nah ini yang membedakan dan paling kelihatan. Ternyata tanaman punya dinding sel sedangkan hewan tidak punya. Membran sel punya, sama-sama memiliki membran sel. Jadi bisa disimpulkan perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan adalah yang pertama plastid atau kloroplas. Sel hewan tidak punya kloroplas. Ukuran nukleus lebih kecil, ya. Ukuran nukleus tanaman, sel tanaman itu lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sel hewan. Kemudian untuk dinding sel tanaman punya sedangkan sel hewan tidak punya. Dan bedanya yang kelihatan sekali adalah hewan punya sentrosom dan lisosom sedangkan sel tumbuhan tidak punya. Nah, ini yang patut kalian perhatikan ya.